Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Kota Aina akan membahas penilaian akhir tahun mapel fisika tahun 2020-2021. Oke, langsung aja untuk menghemat waktu. Di sini yang nomor satu ada untuk soal hukum Newton tentang gerak. Yang pertama ada benda di atas bidang miring dengan sudut 30 derajat terhadap horizontal, diberi gaya F ini, ke arahnya sejajar sama arah bidang miringnya. Nah, terus diketahui di sini kalau ke atas dengan kecepatannya tetap. Nah, berarti kecepatannya tetap berarti percepatannya dia harus sama dengan 0. Nah, kalau percepatannya sama dengan 0, berarti jumlahan gayanya harus sama dengan 0 juga. Nah, ini hukum pertama Newton. Jadi nanti arah yang ke arah sejajar bidang miring, jumlahan gayanya harus sama dengan 0. Nah, di sini udah digambarin juga gaya-gaya yang bekerja. Ada gaya berat. Gaya beratnya udah langsung diuraikan W cos sama W sin. Terus ada gaya F. Sama ada gaya normal yang tegak lurus bidang. Nah, karena udah digambarkan, kita bisa langsung aja, karena ini juga diketahui licin, nggak ada gaya gesek. Berarti tinggal sigma F sama dengan 0, berarti F minus W sin 30 derajat harus sama dengan 0. Berarti F harus sama dengan W sin 30 derajat. Nah, W nya sendiri ini biasanya mg, berarti masanya 25. Percepatan gravitasi kayaknya diasumsikan 10 dikali sin 30. Sin 30 derajat itu setengah. Nah, berarti kita dapat 25 kali 5 125. Oke, itu nomor 1. Nomor 2, di sini kita ada katrol ditarik dengan gaya 100 Newton, terus bebannya naik dengan kecepatan tetap. Sama lagi, kecepatan tetap berarti percepatannya harus 0, berarti jumlahan gayanya harus 0. Nah, kalau di dalam kasus ini dia gayanya ada tegangan tali yang ke atas sama ada gaya berat ke bawah kalau kita tinjau bebannya. Nah, berarti T minus W harus sama dengan 0, berarti T harus sama dengan W. Nah, tegangan tali ini nilainya berapa? Kita tinjau kanan ini kan berarti kan kalau ada gaya F ke sana F, berarti kan harus ada gaya yang melawan sebesar T. Nah, ini nilainya sama, berarti gaya tegangan tali itu nilainya sebesar F ini. Nah, berarti 100 sama dengan W itu mg. Nah, diketahui percepatan gravitasi 10, berarti 100 sama dengan M kali 10, berarti masanya sama dengan 10. Jawabannya sih. Oke, dua nomor pertama masih mirip, masih gampang juga. Yang nomor 3 ini masih hukum Newton juga ya. Jadi ada tali di sini, ada yang ke bawah, ke kanan, sama ke kiri atas. Dengan sudutnya berarti 60, berarti di sini ada 30 derajat. Karena di sini kan siku-siku ya. Nah, diketahui kalau sistem itu diam. Nah, ini yang paling penting. Berarti kalau sistem itu diam, udah diketahui kalau jumlahan gaya X itu sama dengan 0, jumlahan gaya Y juga harus sama dengan 0. Nah, kalau sistem ini kita bisa tinjau tengah sambungan tali ini. Nah, jadi kalau kita lihat di situ, dia kan ada gaya ke kanan sebesar T2, terus ke kiri atas sebesar T1, sebesar T1, terus ke bawah sebesar beratnya, berarti aku tulis mg. Nah, yang ke atas ini sudutnya berarti ini 30 derajat. Oke, T1 ke kiri, T ke kiri atas, T2 ke kanan, mg ke bawah. Nah, terus kita tinggal pakai dua persamaan ini, dua konsep ini, fx sama dengan 0, fy sama dengan 0. Ini aku mau pakai fy dulu aja. Berarti kan jumlahan gaya y harus sama dengan 0, berarti gaya ke arah y ke atas harus sama dengan arah y ke bawah. Nah, berarti T1 cos 30 derajat harus sama dengan mg. T1 yang kita cari, cos 30 itu setengah akar 3, mg nya masanya 6, g nya 10,
berarti 60. Nah, berarti T1 sama dengan 120 per 3 akar 3, berarti 40 akar 3. 40 akar 3 ada C sama D. Ini salah. Nah, sekarang kita tinggal lihat yang T2. Nah, habis sigma F, tadi kan sigma FY ya yang kita pakai. Sekarang sigma Fx. Berarti ke kanan harus sama dengan ke kiri. Berarti T2 harus sama dengan T1 kali sinus 30 derajat. T2 yang kita cari, T1 kita ketemu 40 akar 3 sin 30 itu setengah. Coret-coret 20, berarti T2 sama dengan 20 akar 3. Berarti jawabannya D. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Oke, di sini ada mobil-mobilan yang bergerak dengan kecepatan tetap 10 detik. Jarak yang ditempuh 100 meter. Terus masanya 20. Yang ditanya gaya mesin mobilnya kan. Nah, ini kita bisa nyari percepatannya dulu. Caranya ya kita bisa pakai GLBB. Karena yang diketahui waktu sama jarak, kita bisa pakai yang S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. S akan diketahui 100 meter, V0 nya kecepatan awalnya diam ya, yang semula diam berarti 0 tambah setengah A yang kita cari, T nya 10 detik, 10 kuadrat berarti 100. Nah, berarti kita bisa dapat 50A sama dengan 100. Berarti kita dapat A sama dengan 10 per 5, berarti ada 2 meter per second kuadrat. Nah, kita dapat A, kita bisa nyari F. F sama dengan M kali A, berarti masanya 20 kilo kali percepatannya 2, berarti jadi 40. Berarti jawabannya 40. Kita cek, oke dapat. Oke, selanjutnya ada balok. Balok di atas balok gitu ya, terus ditarik dengan gaya F. Nah, balok A punya massa sendiri, punya massa sendiri, kemudian ditarik F sehingga mengalami percepatan 1 meter per second. Berarti ini A-nya 1 meter per second kuadrat yang pertama. Terus tiba-tiba balok A dihilangkan, terus A2 jadi berapa, kayak gitulah, dengan gaya F yang sama. Nah, ini bisa kita tinjau pakai sigma F sama dengan M kali A aja, hukum kedua Newton. Terus F nya sama, terus nanti bisa disama dengan kan, gitulah bisa dibilang ya. Berarti kita untuk tinjau yang A dulu, berarti sigma F sama dengan M kali A. Nah, kita kan tidak diketahui ada gaya-gaya lain ya. Nah, kita bisa nyari F nya, kan F sama dengan M kali A. F yang kita cari masanya MA tambah MB, masa A 6, masa B 10, berarti 16 dikali percepatan yang terjadi 1, berarti gaya yang bekerja itu ada 16 Newton. Nah, gaya 16 Newton ini bekerja untuk balok balok B aja gitu, yang kedua. Berarti sigma F sama dengan M kali lagi, F nya 16, masanya sekarang cuma masa B 10 kali A2. Nah, berarti A2 sama dengan 16 per 10, 1,6 meter per second kuadrat. 1,6. Oke, lanjut lagi ke nomor 6. Di sini ada lift. Ruangan lift yang bergerak vertikal dengan percepatan 2 cm per second. Karena ini ada meter per second, kilogram, kita jadiin ke satuan yang SI aja. Jadi 2 cm per second berarti nanti jadi 2 ke 0,02 meter per second kuadrat gitu ya percepatannya ya. Nah, yang ditanya berapa Newton gaya berat batu yang terbaca oleh skala alat ukur. Di sini terlihat skala alat ukurnya itu timbangan duduk. Timbangan duduk itu yang dibaca oleh timbangan duduk itu gaya normalnya. Jadi kan benda bakal dikasih gaya normal gitulah bisa dibilangnya lah. Nah, gaya normal ini yang dibaca oleh timbangannya. Nah, berarti untuk kasus sekarang kita ini kita ngitung gaya normalnya aja.
Nah kan nggak diketahui ya ini ya percepatannya 2 cm per second tuh ke atas atau ke bawah. Kita bisa tuh dihitung satu-satu. Misalnya yang pertama yang ke atas dulu ya, tinjauan ke atas. Berarti misalnya ini baloknya, berarti di atas lantai, terus bergerak dengan percepatan A nya 0,02 meter per second kuadrat. Berarti dia bakal ada gaya berat mg sama ada gaya normal ke atas. Nah kalau biasanya kita nyari gaya normal kan n sama dengan mg, tapi kan karena ini bergerak ke atas dengan percepatan tertentu ini, makanya kita nggak bisa kayak gitu ya, kita pakai F sama dengan M, sigma F sama dengan M kali A. Nah di sini aku asumsikan arah atas positif ya, berarti jadi sigma F sama dengan M kali A. F nya berarti kan N kurangi mg gitu ya, sama dengan M kali A. Nah N yang kita cari mg, masanya 60, G nya 9,8, masanya 60 kali percepatannya 0,02. Nah terus tinggal dihitung aja, berarti N sama dengan 60 kali 0,02 dapat 1,2 ditambah 60 kali 9,8, 588. Nah tambah 1,2 berarti kita dapatkan 589,2. Nggak ada pilihannya, berarti coba kita yang ke bawah. Nah kalau yang ke bawah berarti kan tinggal arah A nya ke bawah aja gitu ya. Nah berarti nanti tinggal positif negatifnya ditukar aja, masih sama caranya. Nah kan sigma F sama dengan M kali A. Nah berarti nanti aku anggap arah ke bawah positif kalau yang sekarang, berarti jadi mg minus n sama dengan M kali A gitu. Nah mg nya berarti tadi 588 ya, 588 dikurangi n sama dengan M kali A. M kali A nya 1,2. Nah berarti di sini kita dapat n sama dengan 588 kurangi 1,2, 586,8. Nah ternyata nggak ada pilihannya juga. Ini bentar, mungkin bisa jadi salah di percepatannya ya, mungkin ke Bu Eni salah ngetik. Jadi coba kalau 20 cm per second berarti 0,2, 60 kali 0,2, 60 kali 0,2 itu 12. Coba 12 ditambah 588, 600. Sedangkan di sini 600. Berarti udah ini Bu Eni salah ngetik, harusnya percepatannya 20 cm per second kuadrat, berarti 0,2 meter per second kuadrat ya. 0,2 meter per second kuadrat berarti tinggal dimasukin ke sini aja. Berarti ini tadi diganti ini dikali 0,2 dikali 0,2 berarti jadi 12 ditambah 588 itu 600. Nah berarti gitu ya. Jadi ini nanti ya, kemungkinan soal ini salah ketik, harusnya 20 cm per second yang jadi 0,2 meter per second kuadrat. Terus caranya kayak tadi ya, sama sigma F sama dengan M kali A, gaya normal dikurangi gaya beban kalau A nya ke atas, kalau A nya ke bawah gaya beban dikurangi gaya normal gitu. Yang dicari gaya normalnya. Oke lanjut, soal 7. Diketahui ada balok M1 M2 terus dihubungkan seutas tali. Seutas tali berarti tegangan tali di sepanjang talinya sama ya. Oh, diketahui juga katrol licin, makanya sama juga. Terus masa tali dan katrol diabaikan. Bal M1 terletak pada bidang datar kasar, berarti di sini bakal ada gaya gesek, koefisien gesek kinetik 0,25 dihubungkan pada katrol tetap.
pada balok M2 katrol bebas. Oke, terus yang ditanyakan tegangan tali sistem apabila G-nya 10 meter per second kuadrat gitu ya. Oke, berarti yang kita cari tegangan talinya. Nah, kita bisa ninjau salah satu massa dulu, misalnya massa 1 ya. Dia kan berarti kan massa 1 bakal ada gaya gesek. Kalau kita lepas massa 2 kan massa 2 bakal ke bawah, massa 1 bakal ke kanan gitu kan. Berarti gaya gesek massa 1 bakal arahnya berlawanan arah gerak, berarti ke kiri. Nah, berarti bakal ada gaya tegangan tali juga ke sana. Nah, sekarang kita tinjau massa 1 dulu aja. Ya, hukum 2 Newton, F sama dengan M kali A, sigma F sama dengan M kali A, berarti T minus F sama dengan massa 1 kali A1. Nah, T-nya yang kita cari, minus F-nya berarti gaya normal dikalikan koefisien gesek kinetik. Karena ini datar ya, dan gak ada gaya yang arahnya vertikal. Berarti gaya normal sama dengan beratnya. Berarti tinggal M kali G aja, 3 kali 10, 30 dikali 0,25 sama dengan 3 kali A1. Oke, kita dapat persamaan pertama. Terus kita tinjau massa kedua. Massa kedua kan dia kan berarti kan di sini ada gaya tegangan tali ke atas, di sini juga ada gaya tegangan tali ke atas. Terus dia ada gaya berat ke bawah. Nah, kayak tadi lagi F sama dengan M kali A. Sekarang aku tinjau yang positif ke bawah, tapi yang arah Y. Yang tadi kan arah X, yang massa 1. Yang massa 2 sekarang arah Y. Berarti ada bakal M2G minus, karena ada 2 berarti 2T sama dengan M2A2. M2 nya tadi 4, G nya B nya 10 berarti 40 minus 2T sama dengan 4A2. Nah, sekarang kita cari hubungan A1 sama A2. Cari hubungannya gimana, ini kita di logika aja. Jadi kalau misalnya ada katrol kayak gini ya, kalau misalnya ini kita bergerak sejauh X gitu ya, nah berarti kan talinya kan kayak ngulurnya sejauh X, tapi dia juga bakal turun sejauh X. Nah, berarti benda duanya dia bakal turun lebih pendek daripada X. Nah, berarti kayak kalau ini displacement-nya X1, displacement-nya ini X2. Nah, X2 ini nilainya bakal setengahnya X1. Kenapa? Karena ada 2 tali yang di sini. Ketika tali yang di sini ngulur, yang di sini dia gulung lagi di sini, ngulur kayak gitu. Nah, karena itu makanya sepanjang X yang geser, M2 ini tuh bakal turunnya sepanjang setengah X-nya. Nah, kalau dimensi panjangnya kayak gini hubungannya, berarti percepatannya hubungannya bakal sama. A2 bakal sama dengan A1 bagi 2. Nah, dari situ kita bisa masukkan ini ke, misalnya aku masukin ke A2 ini ke sini. Berarti kan 40 minus 2T sama dengan 4 kali A1 per 2 ya. Coret-coret kita dapat 2 coret-coret berarti 20 minus T sama dengan A1. A1 kita masukin ke sini, masukin ke atas ini. Berarti kita dapat T minus 30 kali 0,25. 30 kali 0,25 itu dapat 7,5 sama dengan 3 kali A1. A1 20, berarti 20 minus T gini. Kita dapat T minus 7,5 sama dengan 60 minus 3T. Aku lanjut ke sini, berarti kita dapat 4T sama dengan 67,5, berarti T sama dengan 67,5 dibagi 4, dihitung bisa dapat 16,875. 16,87586. Mungkin ada masalah di pembulatan atau apa ya, mungkin ada salah hitung juga.
berarti jawabannya mirip sama kuncinya. Jadi itu adalah 86 sama 875. Oke, sekarang lanjut ke nomor 8. Di sini ada sebuah tali, masanya 60, bebannya yang dicari tegangan 1, 2, 3, 4, 5 dan F. Nah, di sini kita bisa cuman eliminasi aja dari soalnya. Jadi kita tahu kalau T4, T2 sama T3 ini kan satu tali ya. Satu tali ini. Berarti T2, T3, T4 harus sama nilainya. Nah, ini aku tulis aja T1, ini T2, 3, 4, 5, terus F. Nah, 2, 3, 4 harus sama. Berarti yang 2, 3, 4 harus sama. Di sini yang beda cuma ada di E. Berarti masih ada ABCD. ABCD. Terus kita bisa ninjau dari, karena kita tahu bebannya 60 ya, kita bisa ninjau T5. T5 kan berarti kan kayak dia ada beban MG, terus ada T5 di sini kan. Nah, kalau keadaan seimbang kan berarti kan harus sama ya. T5 sama dengan MG. T5 sama dengan 60 kali G berarti 600. Berarti T5 yang kita cari yang 600. Ada AB sama D. ABD. Nah, terus selain itu oh iya, F juga kan ternyata kan F itu kan yang menyebabkan tegangan tali T4, T2, T3 juga. Jadi karena seimbang nilainya harus sama, berarti F harus sama dengan T4. Nah, F yang sama dengan T4 yang mana? Yang A. Nah, berarti jawabannya A, kayak gitu aja. Jadi nggak perlu dihitung, nggak perlu bener-bener dihitung kita tinjau semuanya, tapi kita cuma eliminasi aja yang ada di sini. Jawabannya A. Oke, lanjut ke nomor 9. Ada balok bermasa 4 kg didorong gaya F20 Newton dengan sudut alfa 30 derajat percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat. Gaya normal yang dilakukan oleh bidang datar pada balok. Nah, jadi kan berarti kan di sini ada gaya berat sama ada gaya normal. Nah, ini kan biasanya kan normal sama dengan MG, tapi kan karena ini ada gaya F yang arah Y juga, komponen F arah Y gini kan. Ini kan berarti kan F kali sin alfa. Nah, berarti keseimbangan gaya arah Y itu bukan cuma N sama MG, tapi bakal ketambahan F. Nah, ini berarti kan sigma FY harus sama dengan 0. Nah, aku anggap ke atas positif, berarti N minus MG minus F sin alfa harus sama dengan 0. Berarti N harus sama dengan F sin alfa. F nya 20 kN, sin 30. Sin 30 itu setengah tambah MG, masanya 4, G nya 10. Ini coret-coret ini 10, 40, berarti N sama dengan 50 Newton. B. Oke, terus lanjut nomor 10. Ada dua balok dikasih gaya F 24 Newton, masanya diketahui, lantai kasar, ditanya gaya kontak ya. Nah, jadi kalau dua balok berdempetan gini itu sebenarnya kayak di salah satu didorong, itu dia M1 memberikan gaya ke kanan ke balok M2, terus M2 juga memberikan gaya ke kiri ke M1, kayak gitulah. Nah, di sini aku coba tulisin gaya kontaknya itu sebagai AK gitu loh. K2 ke 1 sama K1 ke 2 nilainya sama, cuman arahnya berlawanan. Ini mirip ya ini aksi reaksi hukum Deca Newton gitu lah. Nah, terus untuk pengerjaan soalnya ini kita bisa ditinjau salah satu benda dulu aja. Jadi kan kalau kita ninjau satu sistem K12 sama K21 ini kan nilainya sama, jadi saling menjumlahkan, saling mengenolkan gitu kan. Tapi sekarang kalau kita mau nyari nilai itunya, kita tinjau salah satu benda aja. Jadi misalnya yang M1 dulu. M1 sigma F sama dengan M kali A. Berarti dia ada gaya gesek ke kiri, ada gaya dorong, sama ada gaya kontaknya ini.
Nah berarti jadi ada F dikurangi gaya gesek dikurangi gaya kontak 2 ke 1 sama dengan M kali A. Gayanya 24 Newton, gaya geseknya di sini G nggak diketahui tapi asumsi 10 aja karena angkanya kayaknya enak ya. Jadi kayaknya G nya pakainya 10. Berarti gaya normalnya karena ini nggak ada gaya ke arah vertikal, berarti gaya normalnya sama dengan mg. Berarti nanti tinggal 20 dikali 0,2 dikurangi K2 ke 1 sama dengan masanya. Nah masanya berarti 2 kali A. A1 sama A2 ini bergerak dengan percepatan yang sama karena kan dia menyentuh di sini, percepatannya bakal sama, jadi aku tulisnya A aja gitu. Nah terus kita tinjau yang benda kedua, sigma F sama dari M kali A. Nah benda 2 berarti kan dia cuma ada dapat gaya kontak ke kanan sama gaya gesek F2, ini F1, berarti kita tinggal K1 ke 2 dikurangi F. F nya berarti 60 kali 0,2 sama dengan masanya 6 kali A, kayak gitu. Nah di sini karena nilainya sama, jadi aku anggap sama aja ya, K12 sama K21 aku anggap tak tulis K aja di pertemuan ini karena nilainya sama, cuman arahnya yang berlawanan. Yang penting tahu arahnya aja gitulah, nilainya sama. Kalau dari sini kita teruskan berarti kita bisa dapat 24 dikurangi 20 kali 0,2, berarti ini jadi nanti bakal 4. 24 kurangi 4 20 minus gaya kontaknya sama dengan 2A. Ini kita masukin ke sini berarti dapat K minus 60 kali 0,2 1 12 sama dengan, kalau 2A ini berarti masih dikalikan 3, 20 minus K, berarti jadi K minus 12 sama dengan 60 minus 3K, berarti kita dapat pindah ruas 4K sama dengan 60 tambah 12, berarti kita dapat 72, berarti K nya 72 dibagi 4, 72 dibagi 4 itu 18 Newton, berarti C jawabannya. Oke lanjut ke soal selanjutnya, ini tentang gravitasi. Nah terus ada nomor 11, ini masing-masing ada RA sama RB, benda satelit A dan B, ciri-ciri tertentu, ditanya perbandingan periode planet. Nah ini menggunakan hukum Kepler ketiga, jadi kalau nggak salah T1 per R1 ini di pangkat 2 per pangkat 3 sama dengan T2 per R2 kuadrat pangkat 3. Nah berarti ya tinggal dimasukin aja T1 ya untuk yang A misalnya, berarti ini TA kuadrat per RA. RA nya diketahui RA berarti RA pangkat 3 sama dengan TB kuadrat per RB. RB itu 4 RA, 4 RA di pangkat 3 berarti ada 4 kali 4 16 kali 4 itu 64, berarti ada 64 RA pangkat 3. Nah terus yang kita carikan perbandingan periode A dengan B, berarti yang TB ini nanti pindah ruas ke kiri, terus yang RA ini pindah ke kanan, berarti kita dapat TA kuadrat per TB kuadrat sama dengan ini ke atas, berarti bisa dicoret juga, berarti 1/64. Nah 1/64, terus berarti ini tinggal diakar semuanya. Akar 64 itu 8 ya, 8, berarti jadi nanti TA bukan gini, berarti jadi TA banding TB itu 1/8 C. Oke lanjut ke nomor 12. Jadi di sini kita dapat benda A dan B masing-masing 1 dan 9 kilo di ruang hampa sejauh 8 meter. Terus benda C di antara benda A dan B. Terus
disuruh tentukan jarak BC kalau di resultannya C sama dengan 0. Nah ini berarti resultan gaya di C sama dengan 0, berarti gaya C dengan A harus sama dengan gaya C dengan B gitu. Nah terus ini kita bisa pakai yang gaya gravitasi, berarti F sama dengan G mm per R kuadrat gitu. Nah kita asumsikan dulu aja salah satu jaraknya itu X misalnya gitu, berarti kan yang ini berarti jadi 8 minus X. Nah terus kita tulis dulu aja gayanya gimana. Berarti gaya yang pertama gaya AC itu bakal G MA MC per RAC kuadrat. G konstanta, MA itu 1, MC nggak diketahui, tulis aja MC per R kuadrat, berarti 8 minus X dikuadratkan, itu yang AC. Terus kalau yang CB berarti sama G MC MB per RBC kuadrat gitu. Nah berarti konstanta gravitasi MC kali massa B9 dibagi jaraknya berarti X kuadrat 9. Nah ini resultan sama dengan 0, berarti FAC harus sama dengan FCB, berarti nanti bakal G kali MC per 8 minus X kuadrat harus sama dengan G MC kali 9 per X kuadrat. GMC nya bisa dicoret semua. Nah ini dijabarkan bisa dapat persamaan kuadrat. Nah cuman kayaknya 8 minus X ya 64, nanti bakal 64 sama kali 9 bakal panjang. Bisa cara lain kayak dimasukin satu-satu, misalnya ini pilihannya dimasukin ke sini X nya kayak gitu, karena ditanyakan jarak BC ya, X ini kan jarak BC, berarti nanti tinggal pilihannya ini dimasukin ke X ini sama sini gitulah. Nah misal contoh yang pertama 6 ya, berarti kan ini kan 1 per 8 minus X, 8 minus 6 berarti 2 kuadrat, 2 kuadrat itu 4 sama dengan di sini ada 9 per X kuadrat. X kuadrat itu X nya misalnya 6 berarti 6 kuadrat, 6 kuadrat itu kalau nggak salah 36. Nah terus ini berarti 36, 9 dibagi 36 itu jadi 4 seperempat, dan ternyata sama 1:1, berarti jawabannya 6 tadi. Kalau misalnya kalau misalnya bukan kebetulan, ini kebetulan yang pilihan pertama udah benar. Nah, kalau beda itu nanti bakal ruas kiri nggak sama dengan ruas kanan gitulah, bukan 1:1, bukan 1 sama dengan 1 kayak gitu kalau salah. Nah, nanti kalau gitu berarti perlu masukin nilai X yang lain. Oke, nomor 12 seperti itu. Sekarang kita lanjut ke nomor 13. Di sini ada gaya gravitasi antara dua benda bermassa berbanding lurus terhadap, kita bisa pakai lihat persamaannya ini saja. Berarti kan persamaannya kan F G M per R kuadrat, berarti berbanding lurus berarti cuma sama M sama M. Nah berarti ya terhadap massa, bener, jarak berbanding terbalik, kuadrat massa, dia nggak kuadrat massa, dia massa 1 kali massa 2, bukan kuadrat massa, beda. Terus kuadrat jarak itu berbanding terbalik di bawahnya kan. Nah terus massa dan jarak ini salah juga karena jaraknya di bawah di atas. Oke, selanjut nomor 14. Perhatikan gambar berikut. Diketahui satu garis lurus cosata gravitasi 6,67 kali 10 minus 11 besar gaya gravitasi yang bekerja pada benda B. Nah ini sebenarnya mirip yang nomor 2 nomor sebelumnya, cuman bedanya sekarang bukan dijumlahkan sama dengan 0 gitu ya, tapi memang kita nyari jumlahnya berapa. Berarti kita nanti bakal nyari FAB ditambah FBC kayak gitu. Nah FAB berapa? FAB berarti G nya nanti dimasukkan nilainya ini kali massa A massa B, berarti 1 sama 2, berarti 1 kali 2 dibagi jaraknya kuadrat, 1 kuadrat
berarti kita dapat FAB sama dengan 2G per 1. Nah terus FBC sama dengan G kali masanya, berarti 2 kali 3 dibagi 2 kuadrat. Nah berarti ini kita dapat 2 kali 3 6G per 2 kuadrat 4, 6 per 4G. Nah ini AB itu kan arahnya tarik ke sana, sedangkan BC ke arahnya ke sana. Nah berarti totalnya, resultannya itu berarti karena perlawanan berarti dikurangi. Berarti nanti jadi F resultannya itu berarti bakal FBC dikurangi FAB kayak gitulah. Berarti jadi bakal, atau ya jadi nanti bakal FAB dikurangi FBC karena arahnya berlawanan kayak gitu. Nah, nanti kalau hasilnya negatif berarti nanti hasil resultannya arahnya berlawanan kayak gitu, nilainya sama. Nah FAB berarti jadi 2G dikurangi 6 per 4. 6 per 4 itu dibagi 2 berarti 3 per 2G. Berarti kita dapat berapa ini, 2 dikurangi 3 per 2, 2 kali 2 4, 4 kurangi 3 1 1,5 G. Nah tinggal dimasukin G nya berapa, 6,67 kali 10 pangkat minus 11 dibagi 2, berarti kita dapat 3,33 A. Oke lanjut, ini diketahui benda diukur beratnya di permukaan bumi. Berarti ketika jaraknya terhadap pusat bumi itu R, beratnya 2700 Newton. Nah terus ketinggian 2 kali jari-jari bumi dari permukaan bumi, berarti 2 kali jari-jari bumi dari permukaan bumi, berarti nanti jadi 3R. Nah harus tentukan berat benda pada ketinggian tersebut. Ini kita bisa pakai perbandingan gaya aja, F1 dibanding F2 gitu kan. Nah, F itu kan GMM per R kuadrat, GMM nya kan sama ya, berarti bisa langsung dicoret aja. Berarti tinggal ada per R kuadrat, berarti per R1 kuadrat per R2 kuadrat. Nah ini berarti jadi R2 kuadrat per R1 kuadrat kayak gitu. Nah untuk kasusnya kita, berarti F1 nya misalnya 2700 nya kita masukin yang posisi pertama itu, per F2 yang kita cari di ketinggian 3R itu sama dengan R2. R2 itu berarti 3R. 3R dikuadratkan berarti jadi 9R kuadrat per R1 nya itu R, berarti R kuadrat. Coret-coret kita dapat F2 sama dengan 2700 per 9, itu kita dapat 300. Jawabannya berarti. Oke lanjut, kita ke nomor 16. Oke lanjut nomor 6. Di sini ada satelit di orbit pada ketinggian R di atas permukaan bumi, berarti jarak satelit terhadap pusat massa bumi 2R. Nah tentukan kelajuan tersebut mengelilingi bumi jika diketahui konstanta gravitasi, massa, dan jari-jari bumi. Di sini berarti kita pakai prinsip gerak melingkar ya. Jadi suatu gerak melingkar itu dia kalau akan lintasannya melingkar dia memiliki kecepatan v. Nah dia harus ada gaya sentripetal yang menarik ke dalam. Nah gaya sentripetal itu nilainya sebesar massa bendanya dikalikan kecepatan mv kuadrat dibagi jaraknya terhadap pusat rotasinya mv kuadrat per r, contohnya di sini r. Nah kalau dalam kasus kayak ini gaya sentripetalnya ini berubah gaya gravitasi, berarti nanti gaya gravitasinya itu harus sama dengan mv kuadrat per r. Nah berarti gaya gravitasi itu gmm per r kuadrat, terus gmm per r kuadrat sama dengan mv kuadrat per r, mv kuadrat per r. Ini bisa dicoret-coret, kita dapat v kuadrat. V kuadrat sama dengan gm per r. Nah untuk kasus kita ini berarti kan jaraknya kan 2r, berarti dimasukkan 2r, berarti jadi v sama dengan akar, langsung aku akar gm per 2r, terus tinggal dimasukkan aja akar g 6,67 kali 10 pangkat 11 m 6,98 kali 10 pangkat 24 dan r. Nah itu ketemu
6040,394. Nah, ini habis aku cari tahu ternyata konstanta massa buminya salah. Ini harusnya di sini 5,98. Nah, kalau kita pakai 5,98 nanti bisa ketemu sebesar 5590,983. Berarti kalau jawaban yang mendekati berarti yang A, 5,6 kali 10 pangkat 3. Ini komanya dimajukan 3 kali 10 pangkat 3, 5,59 jadi 5,6 gitu. Oke, jadi nomor 6 ini salah soal, harusnya 5,98 tapi tadi tertulisnya 6,98. Mungkin bisa dihafalin aja massa bumi berapa, G berapa, R berapa gitu sih. Oke, lanjut. Nomor 17, sebuah benda. Nah, ini masanya salah lagi, ini berarti harusnya 5,98. Nah, sebuah massa bermassa M ditemukan dari permukaan bumi. Hitungkan kecepatan minimal benda tersebut agar mencapai ketinggian maksimum R. Nah, dari permukaan bumi berarti ketinggian awalnya R, mencapai ketinggian maksimum sebesar R berarti nanti jadi 2R kayak gitu. Terus diketahui konstanta ke bumi, gravitasi massa dan seterusnya. Ini kita bisa pakai kekekalan energi mekanik. Jadi energi mekanik 1 bakal sama dengan energi mekanik 2. Energi mekaniknya itu ada energi kinetik sama energi potensial. Energi kinetiknya itu pakai setengah mv kuadrat biasa. Nah, karena ini kita tinjauannya besar, gravitasi, jadi kita pakai energi potensialnya itu minus G per R. Nah, nanti tinggal dimasukin aja ke kondisi pertama sama kondisi kedua. Kondisi pertama berarti ada energi kinetik setengah mv kuadrat, v nya yang pertama yang kita cari, minus G per R pertama berarti R sama dengan energi kinetik kedua. Nah, karena kita kecepatan minimal ya untuk mencapai ketinggian maksimum sebesar R, berarti asumsinya benda ketika di posisi kedua ini kecepatannya 0. Jadi dia udah bener-bener maksimum di situ, nggak bisa lebih lagi kayak gitu. Nah, dia ada di ketinggian 2R, berarti ada energi potensial gravitasi Gmm per 2R. Nah, tinggal M nya bisa kita coret semua. Berarti kita dapat V kuadrat per 2 sama dengan ada Gm per R minus Gm per 2R. Ini berarti 1 kurangi setengah, berarti tinggal setengah. Berarti Gm per 2R. Terus 2 nya bisa kita pindah ke kanan, berarti kita dapat V kuadrat sama dengan Gm per R. Nah, ini tinggal kita masukin aja untuk angka-angkanya seperti yang tadi. Nah, berarti masukkan konstanta-konstantanya Gm per R, kita dapatkan nilai 7906. Berarti V sama dengan 7906,84. Nah, ini yang mendekati, yaitu ada 2, 3, 7,9 kali 10 pangkat 3 harusnya ya. Tapi di sini ada ya pangkat 4. Perlu di garis bawahi bahwa ini perhitungan dapat ini itu karena direvisi. Tadi 6,98 jadi pakainya 5. Dan ini aja masih ketemunya harusnya 7,9 kali 10 pangkat 3, bukan 10 pangkat 4. Tapi kuncinya yang 10 pangkat 4. Mungkin bisa jadi Bu Eni ada salah apa itu namanya, salah ngetik gitu ya mungkin ya. Kalau dicoba kalau pakai yang 6 tadi harusnya hasilnya jauh, 8542, jauh semua. Nah, berarti yang jawaban yang benar 7906 atau 7,9 kali 10 pangkat 3. 7,9 kali 10 pangkat 3. Oke, lanjut ke nomor 18, 17, 18. Oke, sekarang kita ada usaha dan energi. Oke, jadi sebuah benda bergerak dengan kecepatan V0 di permukaan datar berhenti setelah jarak S karena pengaruh gaya gesek kinetik. Koefisien geseknya 0,4, percepatan gravitasi 10, berapa kecepatan V0. Ini kita bisa pakai usaha dan energi sesuai dengan judulnya. Kita tahu kalau usaha itu gaya dikalikan jarak yang bekerja gitu ya. Nah, usaha itu selain itu tuh ada
perubahan energi kinetik. Nah, bisa kita lihat perubahan energi kinetiknya dari awal yang punya kecepatan V0, jadi dia punya kecepatan 0. Kecepatan 0 berarti energi kinetiknya 0 kan. Berarti perubahan energi kinetiknya setengah M V0. Berarti perubahan energi kinetiknya setengah M V0. Oke. Nah, terus yang menyebabkan perubahan energi kinetik ini adalah gaya geser F. Nah, gaya geser F ini adalah mu kali N. Dan kita lihat nggak ada gaya yang arahnya horizontal, berarti dia cuma ada mu mg. Mu nya diketahui, g nya diketahui. Nah, W sama dengan F kali S dan W sama dengan delta EK, berarti dua suku ini harus sama. Berarti setengah M V0 kuadrat, ini kuadrat ya. Nah, itu harus sama dengan mu mg. M nya bisa dicoret, V0 kuadrat sama dengan 2 mu g. 2 kali mu nya diketahui 0,4, g nya 10. Berarti ada 4 kali 2 berarti 8. Berarti harusnya V0 kuadrat sama dengan 8. Berarti V0 harusnya akar 8. Akar 8 berarti dibagi 2 berarti jadi 4, berarti jadi 2 akar 2 ya. Berarti harusnya jawabannya 2 akar 2. Tapi di sini kuncinya A, mungkin Bu Eni lupa ngakar ya, mungkin ya, bisa jadi. Oke, lanjut ke nomor 19. Sebuah roller coaster lintasan sebuah loop melingkar vertikal. Jari-jarinya diketahui dari keadaan diam, ketinggian H. Terus meluncur bebas, tidak ada motor dan tidak ada gesekan. Berapa H minimum agar roller coaster tetap pada lintasan? Nah, di sini ada syarat tetap pada lintasan. Tetap pada lintasan berarti dia harus memiliki gaya normal sepanjang lintasan. Karena kan supaya kontak kan harus ada gaya normal. Nah, kalau minimum berarti di atas ini gaya normalnya tuh harus sama dengan 0 gitu lah. Harusnya lebih dari 0. Tapi ya kita anggap 0 aja untuk bener-bener paling minimum kayak gitu. Nah, kalau kita lihat di B itu kan ini lintasannya, ini bendanya, dia mendapatkan gaya normal ke bawah, tapi dia juga mendapatkan gaya berat ke bawah, mg kayak gini. Nah, ini gaya normalnya harus sama dengan 0 gitulah bisa dibilang. Dan kita tahu juga kalau dia bergerak dengan kecepatan v, berarti dia bakal ada gaya sentripetal kan. Nah, gaya sentripetal yang ngarahnya ke pusat putarannya yang ada di bawahnya. Nah, berarti kita pakai jumlahan gayanya, dia cuma ada M sama mg, harus sama dengan mv kuadrat per r, atau harus sama dengan gaya sentripetalnya. Nah, karena minimum berarti n nya kita anggap 0, berarti gaya sentripetalnya harus sama dengan mg. Nah, berarti ada mv kuadrat per r harus sama dengan mg. M nya bisa kita coret, berarti v kuadrat harus sama dengan harus sama dengan GR. Berarti ya V kuadrat sama dengan GR, itu V di lintasan di B nya. Oke, nah yang kita cari adalah tinggi minimum. Nah, ini kan V minimum. Nah, dari V minimum kita bisa cari tinggi minimum. Itu bisa kita pakai hukum kekekalan energi mekanik. Jadi di sini dia ada ketinggian H, anggap diam awalnya, berarti V-nya di sini 0. Nah, terus di sini kita bisa cari V-nya berapa. Berarti energi mekanik awal sama dengan energi mekanik akhir. Energi mekanik awal dia cuma punya mgh. Energi mekanik akhir dia ada mg2r tambah energi kinetik setengah m v kuadratnya gr. Di sini m-nya bisa kita coret semua, begitu juga g-nya. Berarti kita bisa dapat h sama dengan 2r ditambah setengah r. Berarti kita bisa dapat 2 tambah setengah itu berarti 4 tambah 1 5 per 2 r. 5 per 2 r kita diketahui jari-jarinya 4, berarti 5 per 2 kali 4 kita bisa dapat 10. Berarti jawabannya C 10 kayak gitu. Oke, lanjut nomor 20. Sebuah balok bermasa 3 kilo keadaan diam dari puncak bidang miring yang licin.
energi kinetik balok ketika sampai di titik B adalah ini simple sebenarnya. Kita tinggal, karena diam ya, 3 kg diam di titik A, berarti kita tinggal cari aja energi potensial di sini sama energi potensial di sini. Nah, energi mekanik kan kekal, berarti energi mekanik di A sama dengan energi mekanik B. Energi mekanik ID cuma ada mgh, energi mekanik B dia ada mgh B tambah energi kinetik yang kita cari, energi kinetiknya, energi kinetik di B, berarti dia dapat mg H14 sama dengan masanya 3 kilo, langsung kita masukin aja, berarti 3 G nya 10 berarti 30 kali H14 sama dengan, berarti 30 juga kali H2 2 tambah EKB, berarti EK di B bakal sama dengan 30 kali 4 120 dikurangi 30 kali 2 60, berarti kita dapat 60 Joule D. Oke, lanjut ke nomor 21. Sebuah bola masanya 2 kg jatuh bebas dari posisi A. Ketika sampai posisi B, energi kinetik sama dengan 3 kali energi potensial. Berarti EKB sama dengan 3 EPB. Kayak gitu ya. Nah, maka tinggi titik B dari tanah adalah ini kita bisa pakai kekalahan energi mekanik juga. Kan di atas kan berarti kan ada EPA. Nah, jatuh bebas berarti awalnya asumsinya diam. Berarti dia bakal sama dengan energi mekaniknya. Nah, kita tahu kalau EKB sama dengan 3 EPB, berarti energi mekanik di B bakal sama dengan 1 EK ditambah 3 1 EK kan sama dengan 3 EP, berarti sama dengan 4 EP. Jadi kan di sini kan dia ada EK sama ada EP. EK-nya sama dengan 3 EP, berarti EK tambah EP-nya 1 EK tambah 1 EP, berarti 3 EP tambah 1 EP. Berarti di sini ada total 4 energi potensial. Nah, dari sini kita EM-nya kan sama ya. Berarti bakal di sini sama dengan MGH hanya 90. Harus sama dengan 4 EP. 4 EP di B berarti 4 kali MGHB kayak gitu. Nah, ini harus disama dengan kan, berarti MG kali 90 sama dengan 4 MG kali HB. MG-nya bisa kita coret, berarti HB sama dengan 90 per 4. 90 per 4 itu berarti cuma ada di E. Gitu. Oke, lanjut ke nomor 22. Sebuah bola penjal massa 2 kilo di ujung lemari, kemudian didorong mendatar, kecepatannya 2 meter per second. Pada saat lepas dari tepi lemari, pesawat gravitasi 10, yang ditanya energi mekanik pada saat benda berada pada ketinggian 1 meter di atas tanah. Nah, ini energi mekanik kan. Kita tinggal cari aja di sini berapa energi mekaniknya. Karena energi mekanik di seluruh tempat sini kan sama ya. Nah, kita tahu kecepatannya 2 meter per second, ketinggiannya 2 meter, ya udah kita cari aja, berarti MGH tambah tambah setengah MV kuadrat M2 G10 H2 ditambah setengah M2 V kuadrat. V kuadratnya 2 kuadrat berarti 4. Nah, ini berarti ada 40 ditambah 4, berarti kita dapat 44 B. Oke, lanjut ke nomor 23. Sebuah tram menggunakan daya 10 kW sehingga dapat bergerak dengan kelajuan tetap 10 meter per second, besar gaya penggerak. Oke, ini daya itu adalah energi per satuan waktu kan. Berarti daya P sama dengan energi itu W atau E per satuan waktu T. Nah, kita tahu kalau W itu F kali S, berarti F kali S per T. Nah, kita tahu juga S per T ini kan V, ya kan, V kan jarak per waktu S per T, berarti kita dapat P sama dengan F kali V kayak gitu. Nah, tinggal dimasukin aja, berarti kita punya kelajuan tetap 10, F yang kita cari dayanya 10 kW. 10 kW berarti 10.000 ya, 10.000 kW,
berarti kita dapat gaya F sama dengan 10.000 dibagi 10.000, berarti B. Oke, lanjut ke 24. Pegas, konstanta pegas K ini 1 Newton per meter, posisi mendatar, massa 1 kilogram tegak pada penambang bekas, kecepatan benda 10 cm per second, berarti 0,1 meter per second. Nah, berapa cm bekas tersebut akan dimanfaatkan? Ini kita pakai kekal energi mekanik juga, cuman sekarang kita pakai energi potensial bekas. Energi potensial bekas itu setengah K delta X kuadrat. Jadi setengah kali konstanta bekas dikalikan deformasinya, jauh jarak, perbedaan jaraknya bekas dikuadratkan. Nah, kita pakai EM awal sama dengan EM akhir. EM awal berarti bekasnya dia delta X nya 0, berarti dia cuma ada energi kinetik setengah mv kuadrat, berarti setengah kali masanya 1, v kuadratnya 0,1 kuadrat, harus sama dengan, nah ketika termampatkan maksimum ya, ini asumsinya termampatkan maksimum, berarti dia kecepatannya ketika 0, berarti dia cuma ada energi potensial bekas, berarti setengah K nya 1 delta X kuadrat, setengahnya coret. Nah, berarti delta X kuadrat sama dengan 0,1 kuadrat, berarti delta X nya 0,1, berarti dia harusnya 10 cm, karena ini meter ya, kita ubah meter tadi. Oke, kita lanjut ke momentum dan impuls. Nomor 25 ada bola karet massa 100 gram dilempar horizontal, terus dipantul dengan laju sama besar, jadi bergerak awal V 20 meter per second dipantulkan 20 meter per second, cuman berlawanan arah. Maka besar impuls bola yang terjadi adalah, nah di sini kita pakai impuls itu adalah F kali delta T, atau gaya yang bekerja pada selang waktu tertentu, atau pengertian lain dia adalah perubahan momentum yang terjadi. Nah, kita pakai perubahan momentum terjadi, berarti impuls sama dengan perubahan momentum, dia ada awalnya mau ke kanan terus lalu ke kiri. Nah, delta itu akhir kurangi awal, berarti kita dapat massa kali V2 minus V1, seperti itulah, misalnya V2 V1. Nah, karena momentum itu besaran vektor, kecepatan besaran vektor, momentum ini besaran vektor juga, berarti plus minusnya berpengaruhi. Nah, berarti impulsnya itu 100 gram 0,1 kilo dikalikan kecepatannya 20 meter per second. Nah, kan berarti kan dia bakal minus 20 meter per second. Kenapa? Karena dikurangi kecepatan pertama kan dia kan ke kanan berlawanan sama ke kiri, berarti negatif berarti nanti bakal jadi positif, berarti nanti 0,1 dikalikan 20 40, berarti kita dapat 4 Newton second. Oke, lanjut ke nomor 26. Sebuah bola kasti bermassa 50 gram dilempar horizontal dengan kecepatan 20 meter per second, kemudian dipukul. Wah, kayak gitu. Berubah arah dengan kecepatan 40 meter per second ke kiri, berarti nanti dia jadi 40 meter per second. Nah, kontak bola dan pemukul itu 0,001, berarti delta T-nya 0,001 second. Berapa besar gaya impuls? Nah, berarti impuls kita sekarang pakai yang F kali delta S. Nah, dia bakal sama dengan delta P juga. Berarti kita pakai, ini kan gaya impuls yang ditanya ya. Sebenarnya ini udah langsung kelihatan dengan satuannya ya, Newton second semua, berarti ini salah semua, berarti jawabannya A kayak gitu. Cuman jaga-jaga kalau misalnya memang ini ternyata Bu ini cuman salah ketik aja, harusnya N semua. Misalnya kalau N semua, berarti kita harus ngitung ini. Nah, penghitung ini berarti F kali delta S, gaya impuls kali delta T, delta T nya 0,001 sama dengan delta P. Nah, ini mirip yang soal sebelumnya, masanya 50 gram berarti 0,05, delta V nya berarti 40 sama 20, berarti 40 minus 20, berarti jadi 40 tambah 20, 60. Nah, berarti kita dapat F sama dengan 0,05, ini berarti 0,5 kali 6, setengah kali 6 3 per 0,001,
itu 1 2 3 berarti jadi 3 1 2 3 3000 berarti benar Pak. Oke, lanjut ke nomor 27. Seorang nelayan naik perahu kecepatan 4 meter per second. Masa perahu nelayan berturut-turut 250. Pada suatu saat nelayan meloncat ke belakang berlawanan arah gerak perahu. Nah, berarti ada perahu kecepatannya ke kanan 4 meter per second. Nah, terus tiba-tiba ada orang yang di atasnya itu loncat dengan kecepatan 8 meter per second. Ini asumsi kayaknya acuan terhadap acuan diam ya, bukan 8 meter per second terhadap perahu, tapi 8 meter per second terhadap acuan diam. Sesaat setelah nelayan lompat, ini berarti kita pakai hukum ke momentum. Jadi momentum awal sama dengan momentum akhir. Momentum awal dia berarti ada nelayan dan perahu bergerak bersama-sama. Berarti momentum itu masa kali kecepatan. Nah, masanya berarti masa di total berarti bakal 250. Berarti 250 dikalikan kecepatan awalnya 4. Nah, harus sama dengan momentum akhir. Momentum akhir berarti perahu akan gerak ke kanan. Nah, ini aku asumsi ke kanan itu positif. Nah, berarti aku tulis yang perahu dulu. Perahu itu 200 meter, 200 kg, berarti 200 dikalikan kecepatan perahu akhir yang kita cari. Nah, orangnya kan loncatnya ke kiri. Berarti arahnya berlawanan, berarti jadi negatif. Negatif, masa orangnya 50 dikalikan kecepatannya 8. Nah, ini kita lanjut. 4 kali 25 itu 100, berarti jadi 1000 sama dengan 200 V minus 50 kali 8 400. 400 pindah ke kiri. Ini 200 V berarti kita dapat 200 V sama dengan 1000 kurangi 400 600. 600 berarti kita dapat V sama dengan 6 per 2 jadi 3 meter per second. Harusnya sih lebih banter dari 4 ya, harusnya. Sebentar. Oh iya, ini minus pindah ke kiri berarti positif ya, berarti harusnya jadi, maaf salah ternyata, 200 V sama dengan 1000 tambah 400, 1400, terus dibagi 14 dibagi 2 7, maaf ternyata ada yang salah hitung. Jadi jawabannya 7 meter per second. Oke, ini harusnya negatif kan, pindah ruas jadi positif tadi, malah tetap dikurangi. Nah, oke, untuk tips juga berarti kalau misalnya hasil ngitung kalian ketemu dan ada jawabannya, itu tetap dilogika dulu apakah masuk akal atau enggak. Contohnya tadi kan kecepatannya harusnya lebih tinggi dari 4 karena kan kalau orangnya loncat ke belakang, perahunya ke depan harusnya lebih cepat gitu kan. Tapi kok hasilnya lebih lambat kan, aneh. Perlu dicek jadinya. Oke, lanjut ke nomor 28. Momentum suatu benda jika dikali semua, maka efektifnya menjadi momentum suatu benda. Asumsi mungkin masanya tetap ya. Berarti kan kalau momentumnya 2 kali semula, berarti kan kecepatannya 2 kali semula karena masanya tetap. Nah, kecepatan 2 kali semula, maka energi kinetik bendanya bakal menjadi 4 kali lipatnya. Nah, oke, lanjut ke nomor 29. Energi kinetik benda bertambah 800%. Maka jika masa benda tetap, maka momentum benda bertambah. Ini agak mirip nomor 28, cuman bedanya dibalik. Energi kinetik benda bertambah 800%. Masanya tetap, berarti kan V-nya ya, kecepatannya yang bertambah 800% ya. V kuadrat, maaf, V kuadratnya bertambah sebesar 800%. Berarti kita jika masa benda maka momentum benda bertambah. Sebentar. Ini kayaknya salah ketik, mungkin bisa jadi harusnya 400. Kalau kunci jawabannya D 200, berarti harusnya ini bertambahnya 400. Jadi jawabannya ini harusnya akar 8 gitu ya. Akar 800%. Nah, akar 800%. Nah, ini kenapa bisa segini? Itu karena gini ya. Kan Eka itu kan setengah mv kuadrat, jadi V nya kan di kuadrat ya, masanya tetap. Berarti kalau energi bertambah 800%, atau artinya 8 kali lipatnya, berarti kan kecepatan kuadratnya bertambah 8 kali lipat.
berarti kecepatannya bertambah akar 8 kali lipatnya kan. Nah, akar 8 kali lipat, kalau kecepatan bertambah akar 8 kali lipat, berarti momentum juga bertambah akar 8 kali lipat. Kayak gitu. Jadi ini mungkin salah ketika harusnya 400, kalau 400 nanti jawabannya jadi 200% seperti ini. Tapi kalau kalau masih tetap gini, ini berarti jadi akar 800%. Oke, lanjut. Sebuah benda bermassa MA bergerak searah sumbu X positif dengan kelajuan konstanta V0 menunggu benda B yang diam setelah tumpukan gaya interaksi yang benda pada grafik bawah ini. Berapa gaya rata-rata yang bekerja pada benda B? Oke, gaya rata-rata ya. Kalau itu kayaknya sebentar. Ini kayaknya gak ada hubungannya sebenarnya sama momentum impuls ya. Yang jelas gaya yang kita punya gaya grafik yang bekerja seperti ini. Berarti dia ada F dari 0 sampai 2 F0 terus turun lagi dengan jeda waktunya delta T. Terus yang ditanyakan gerak gaya rata-rata. Nah, kalau grafik segitiga gini gaya rata-ratanya itu kayak istilahnya luas segitiganya gitulah bisa dibilang ya. Nah, jadi di bukan luas segitiganya sih sebenarnya, tengah-tengahnya seperti itu. Nah, setengah-tengahnya berarti kan tinggal 2 F0 dibagi 2. Berarti jawabannya F0 seperti itu. Nggak kurang tahu hubungannya sama momentum impuls apa ya. Karena nggak ada pakai parameter-parameter yang lain. Oke, dilanjut. Nomor 31. Dua benda masing-masing bermassa M, A, M, B berdekatan bidang data yang licin mendapat impuls gaya sehingga bergerak dengan kerusakan VA dengan VB dengan arah saling tegak lurus. Berarti misalnya VA ke sana, VB ke sana, kayak gitulah. Tegak lurus. Impuls yang bekerja pada sistem adalah berarti keadaan awalnya ini A, ini B. Nah, impuls kan berarti kan perubahan momentum ya. Berarti F, oh ini impuls gaya ya, berarti bukan gaya impuls, berarti satuannya Newton second, berarti benar. Impuls sama dengan delta P. Nah, delta P nya berarti kita ada dua, kita momentumnya kita ada dua arah, berarti kita nanti pakai impuls yang arah X, berarti kita pakai delta P arah X sama impuls arah Y atau delta P arah Y gitu. Nah, yang arah X berarti yang B, berarti kita dapat awalnya 0 karena diam kan, berarti kita cuma langsung MV aja, M nya 6, V nya 2, berarti P arah X nya kita dapat 12 kilogram meter per second. Nah, berarti yang arah Y kita dapat 5 dikalikan 1, berarti 5 kilogram meter per second kayak gitu. Nah, terus ini bisa apa itu namanya, langsung kita buat impuls kan berarti kan delta P nya ya kan, delta momentumnya. Nah, tapi kan arah X ya berarti harus kita jumlahkan dulu, berarti kita bisa pakai Pythagoras. Nanti kita pakai delta P 1, delta P X kuadrat tambah delta P Y kuadrat kayak gitu, berarti 5, 12, 13. Oke, lanjut. Sebuah peluru bermassa 15 gram ditembakkan kecepatan V pada sebuah balok bermassa 1,5 diikat setelah tali, kemudian tertanam di dalam balok dan bergerak naik membentuk sudut 60 derajat pada saat mencapai tinggi maksimum. Jika panjang tali 2 meter, berapa nilai kecepatan peluru? Ini kita cari tinggi maksimum dulu. Tinggi maksimum kan berikan di sini ya, gini, ini H-nya lah. Nah, kita tahu kalau H itu berarti misalkan panjangnya ini L, panjang talinya L, berarti H itu bakal L dikurangi L cos sama dengan L dikurangi L cos 60 derajat. Nah, berarti kita bisa cari H-nya itu 2 dikurangi 2 kali cos 60. Cos 60 itu setengah. Berarti 2 dikurangi 1 sama dengan 2. Sama dengan 1, maaf. 1 meter. Ini H maksimumnya. Nah, habis itu kita bisa pakai hukum kekekalan energi mekanik. Kita tahu ketinggian di sini, kita bisa tahu kecepatannya di sini berapa. Berarti MGH sama dengan
setengah mv kuadrat. Masanya gimana? Karena pelurunya bersarang ya, berarti kan kayak istilahnya mulai dari titik sini naik ke sini, itu kan balok dan pelurunya bergerak bersama. Nah, berarti kita anggap sebagai suatu sistem kayak gitu aja. Nah, berarti masanya di total 1,5 ditambah 15 gram, berarti 1,5 ditambah 0,015. Oke, berarti kita dapat 1,515 dikalikan G kalikan hanya 1 bakal sama dengan setengah, G nya mungkin anggap 10 aja dulu ya. 10 kali setengah kali masanya 1,515 kali V kuadrat yang kita cari. 1,15 nya di sedikit coret, terus berarti V kuadrat sama dengan 2 kali 10, berarti 20. Ini V kuadrat ketika di sini. Nah, sekarang kita pakai hukum kekekalan momentum. Jadi momentum awal itu kita sebelum tabrakan, berarti kita cuma ini. Berarti satu benda bergerak, satu benda diam, kayak gitu. Nah, berarti momentum awal kita cuma ada massa peluru, karena yang bergerak cuma peluru. Berarti massa peluru 0,015 dikalikan kecepatannya yang kita cari, harus sama dengan kecepatan yang momentum yang akhir yang punya kecepatan ini. Nah, berarti kita ada massa yang bareng-bareng 1,515 dikalikan kecepatannya akar 20. Nah, berarti ini kita dapat V sama dengan 1,515 per 0,015 dikalikan akar 20, itu bisa kita bagi 5, kita dapat 4 kali 2 akar 4. Nah, ini kita hitung, kita bisa dapat 202. Kita bisa dapat 202 akar 5, maaf, akar 5 nih. Terus 2 akar 5 itu D. Oke, lanjut nomor 33. Bola bergerak jatuh bebas dari ketinggian 2 meter dari lantai. Koefisien restitusi 0,5, maka tinggi bola setelah tumbukan pertama dan kedua adalah. Oke, jadi ada koefisien restitusi ya. Koefisien restitusi itu istilahnya perbandingan energi kinetik sistem antara setelah tumbukan dengan awal tumbukan, kayak gitu. Jadi kalau secara matematis jadinya kalau hasilnya diturunkannya seperti ini, koefisien restitusi sama dengan minus V1 aksen minus V2 aksen per V1 minus V2. Satu ini benda pertama, 2 itu benda kedua, aksen itu setelah tumbukan, enggak aksen itu sebelum tumbukan, kayak gitu secara matematis. Nah, karena ini lantainya diam ya, berarti kan V2 nya 0 semua ya, berarti 0 0, berarti kita dapat cuman E sama dengan minus V1 aksen per V1, kayak gitu. Nah, berarti kita tahu kalau koefisien restitusinya 0,5, berarti kecepatan setelah tumbukannya itu bakal setengah kecepatan sebelum tumbukan. Nah, karena kan ini kita tahu kalau bendanya dijatuhkan, berarti dia pakai kekalahan energi mekanik, dia ada energi potensial lalu diubah jadi energi kinetik yang punya kecepatan. Nah, terus tumbukan, terus kecepatannya jadi setengahnya berkurang. Nah, kita tahu kalau energi kinetik itu setengah mv kuadrat kan, berarti kan energi kalau kecepatannya berkurang setengahnya, berarti energi kinetiknya berkurang seperempatnya. Nah, energi kinetik berkurang seperempatnya, ketinggiannya berkurang jadi seperempatnya juga, karena kan mgh sama dengan energi kinetik ketika di bawah gitulah, hanya kan sebanding, berarti hanya juga berkurang seperempatnya. Nah, kita lihat aja yang berkurang seperempatnya apa. 2 berkurangnya setengah, berarti salah. Setengah berkurangnya seperempatnya kan, 2 dibagi 4 setengah, berarti bisa jadi benar. C 0,25 salah, D 0,5 benar, D 0,25 salah. Nah, terus kita lihat yang pantulan kedua, 0,25 itu setengahnya setengah, berarti yang B salah, berarti jawabannya D, kayak gitu. Oke, lanjut ke KD selanjutnya, ada getaran harmonis. Oke, ke nomor 34 ini aku skip dulu kayaknya karena nggak paham sama soalnya, maksud soalnya gimana nggak, kurang paham, jadi di skip dulu aja. Lanjut ke nomor 35. Oke, jadi sebuah benda melakukan gerak harmonik sederhana, maka percepatannya yang mana yang benar?
Nah, jadi gerak harmonik sederhana itu persamaan umumnya itu berarti kan X misalnya persimpangan A X gitu ya. Itu A simpangan maksimum A sin omega T gitu lah bisa dibilang. Nah, ini percepatannya itu bisa kita cari dengan menurunkan ini terhadap kecepatan. Menurunkan ini terhadap waktu. Nah, kita bisa dapat kecepatan dx dt atau biasa ditulisnya x dot gitu ya. Nah, ini berarti diturunkan terhadap waktu aja. A konstanta konstan ya, dia beramplitudo atau persimpangan maksimumnya dia tetap, berarti dia bakal A karena tidak berubah terhadap waktu. Sinus omega t diturunkan terhadap waktu, kita dapatnya jadi cos omega t. Nah, karena ada omeganya bisa diturunkan keluar juga dari omega kayak gini. Ini kita kecepatan. Nah, kecepatan diturunkan satu lagi jadi percepatan. Berarti d x kuadrat per d kuadrat t. Maaf, kembali notasinya salah. Harusnya d kuadrat x per dt kuadrat sama dengan ini, bisa kadang yang ditulisnya x double dot itu maksudnya diturunkan 2 kali terhadap waktu. Nah, ini diturunkan a nya tetap a, cos jadi minus sin, berarti aku tulis minus a sinus omega t, omega nya keluar lagi berarti jadi omega kuadrat. Nah, ini kalau kita lihat di sini x sama dengan a sin omega t, di sini ada a sin omega t, berarti dia bakal sebanding. Nah, berarti yang nomor satu ini salah. Karena berbanding terbalik kan. Sedangkan di sini kita lihat percepatan sama dengan minus a sin omega t omega kuadrat. A sin omega t sendiri adalah simpangan, berarti bakal sama dengan minus simpangan kali omega kuadrat. Berarti dia akan berbanding lurus. Nah, terus yang kedua berlawanan arah. Benar, soalnya kan ini kan negatif simpangan, berarti berlawanan arah simpangan, benar. Maksimum saat maksimum. Nah, kita lihat sin omega t sama-sama sin omega t kan, dan kita tahu kalau fungsi sinus itu kan kayak gini. Nah, gitu kan ya. Berarti ketika dia maksimum ya maksimum, minimum minimum, berarti bakal sama simpangan sama percepatannya maksimum pada saat simpangan maksimum. Begitu juga ketika minimum, berarti 3 dan 4 benar. Berarti kita jawabnya D. Lanjut nomor 36, suatu ayunan sederhana periode 1 detik di tempat gravitasi 9,8, panjang tali tersebut berapa? Ini kita bisa pakai rumus T sama dengan 2pi akar L per G. Penurunannya sebenarnya dari ini tadi ya, dari yang tadi barusan, cuman kalau untuk kasus ini kita bisa langsung pakai aja. Masukin aja berarti periode 1 detik sama dengan 2pi akar L yang kita cari per G 9,8. Kita kuadratkan kedua sisi, berarti 1 sama dengan 2pi dikuadratkan menjadi 4pi kuadrat. L per 9,8 pindah ruas, L sama dengan 9,8 per 4pi kuadrat. Di sini kita dapat 9,8 dibagi 4pi kuadrat, kita bisa dapat 0,248. Ini dibulatkan jadi 0,25 yaitu 4 meter. Oh, maaf. Oke, lanjut nomor 37. Sebuah benda menempuh gerak harmonis sederhana dengan amplitude A periode T, simpangan ketika kecepatan 0,6 di kecepatan maksimum. Ini kita bisa pakai yang tadi, persamaan yang tadi kita dapat simpangan sama dengan A sin omega T. Nah, terus kecepatan berarti simpangan diturunkan 1 kali terhadap waktu, itu berarti kita dapat A cos omega T kali omega. Nah, kecepatan maksimum itu berarti kan ini kan fungsi cosinus itu kan kayak gini ya, di puncak dulu baru terendah, harus puncak lagi terendah gitulah. Nah, apa itu namanya, kalau maksimum berarti kan kita cos nilai ini harus sama dengan 1 gitulah, bisa dibilang nilai cos itu kan dari 1 sampai minus 1. Nah, berarti kalau mau mau kecepatan maksimum, nilai cos omega t ini harus 1. Nah, terus
berarti kan kita bisa cari kapan ketika dia ini itu 0,6 gitulah. Nah, berarti kita bisa buat kayak dicari cos omega T sama dengan 0,6 kayak gitu. Nah, kita bisa cari omega T-nya berapa. Omega itu adalah 2pi per T. T yang kita tahu 2pi eksak. Amplitudo nanti kita bisa buat nyari. Nah, berarti kita dapat cos cos 2pi per periodenya T dikalikan T waktunya bakal sama dengan 0,6 kayak gitu. Nah, berarti ini kita bisa cari sudutnya cos berapa ketika dia hasil cosnya itu 0,6. Nah, kita tahu kalau cos 53 ya, cos 53 derajat itu mendekati 0,6. Jadi kita bisa cari ini 53 nya kayak gitulah. Nah, berarti 2pi per T kali T ini bakal sama dengan 53 derajat. Nah, tapi kan satuannya kan sebenarnya dalam radian. Kita cari 53 derajat itu berapa radian. Kita bisa tinggal 53 derajat dibagi 180 derajat. Nah, 180 ini kan 1 radian ya. Berarti kita tinggal 53 dibagi 180 aja kita bisa dapat nilai radiannya. Berarti 53 bagi 180 ini dihitung bisa dapat 0,294 radian. Pi radian, maaf, pi radian. Berarti ini pi kali, karena 180 ini kan pi radian, satu pi radian kayak gitu. Berarti nanti jadi 0,294 pi radian. Nah, berarti 2 pi per T kalikan T harus sama dengan 0,294 pi radian. Nah, pi nya bisa kita coret, berarti T nya itu kita bisa dapat 0,294 dibagi 2 T, berarti 0,188 berarti 14,7 0,147 T kayak gitu waktunya. Nah, ini bisa kita masukin ke yang pertama tadi karena kita mau cari simpangannya. Nah, kita masukin aja tuh, misalnya berarti kita masukin, aku pindah ke sini, X sama dengan A sin omega T. Omeganya berarti 2pi per T, berarti 2pi per T dikalikan T nya 0,147. Nah, ini berarti kan ini kan 0,294 pi lah, sama kayak ini. Nah, berarti kita bisa kita ekuivalensikan dia sinus 53 derajat. Nah, sinus 53 derajat itu mendekati 0,8. Nah, berarti kita bisa berarti nanti kita masukin aja A kali sinus 53 derajat, berarti sinus 0,8, berarti kita dapat 0,8A. Berarti jawabannya C. Jadi sebenarnya step yang bawah ini nggak perlu, kita bisa langsung masukin yang ini 0,6 itu nilainya mendekati cos 53, makanya nanti yang sinus ini kita masukkan sinus 53. Sebenarnya bisa itu, cuman untuk dapat nilai eksaknya, karena kalau misalnya kita besok dapat soal yang kita boleh kita ngitungnya harus kita nggak tahu sudutnya berapa gitu, kita harus ngitung sampai situ. Nah, caranya kita nyari T nya dulu kayak gitu. Oke, lanjut kita nomor 38. Bila simpangan D sama dengan 5 cm, percepatan getaran selaras A minus 5 cm per second kuadrat, maka pada simpangan 10 cm percepatannya dalam cm per second kuadrat. Ini nggak diketahui ya amplitudonya berapa.
Oke, kayaknya ini kita bisa pakai yang nomor pengetahuan yang nomor sebelum-sebelumnya. Jadi kan kita tahu kalau simpangan sama percepatan itu berbanding lurus ya. Nah, ketik berarti harusnya kalau ketika persimpangannya 5 cm dan percepatannya minus 5, berarti ketika simpangannya 10 dia harusnya percepatannya minus 10 gitu ya. Nah, kalau mau dibuktikan secara matematis berarti kita bisa dapat persamaan gerak harmonik itu Y sama dengan A sin omega T biasa. Nah, terus percepatannya berarti Y double dot diturunkan 2 kali terhadap waktu, aku ulangi lagi, itu minus A sinus juga omega T omega kuadrat. Nah, terus mungkin bisa dimasukin Y-nya 5, terus A-nya minus 5 kayak gitu ya. Kalau yang Y-nya 5 dulu, berarti kan kita dapat 5 sama dengan A kali sin omega T. Nah, kita bisa masukin nih A sin omega T-nya sama dengan 5 kan. Berarti kita masukin ke percepatannya. Percepatannya kita masukinnya minus 5. Berarti aku masukin ke yang sini, berarti jadi minus 5 sama dengan minus A sin omega T. A sin omega T nya 5, berarti jadi minus 5 kali omega kuadrat. Minus 5 sama dengan minus 5 omega kuadrat harus sama dengan 1. Nah, terus kan kita masukin yang simpangan 10 cm, berarti kan 10 sama dengan A sin omega T ya. 10 sama dengan A sin omega T. Nah, masukin juga ke sini, berarti Y double dot atau percepatan sama dengan minus A sin omega T minus 10 kali omega kuadratnya 1, berarti percepatannya minus 10 C. Oke, lanjut ke nomor 39. Jadi di sini ada benda masanya 400 gram, melakukan gerak harmonik, amplitudo 6 cm, frekuensi 50 per pi. Energi getaran gerak harmonik adalah ini kita bisa pakai energi potensial tambah energi kinetik ya. Energi potensial getaran itu setengah M A sin omega T omega dikuadratkan kalau nggak salah. Terus energi kinetiknya itu mirip setengah M A cos, tapi cos omega T omega dikuadratkan. Aku cek sebentar lagi. Yes, kayaknya itu. Nah, terus tinggal ini dimasukkan aja parameternya, terus dijumlahkan. Berarti kalau energi potensial berarti setengah masanya 0,4 dikalikan simpangan amplitudonya 6 cm, berarti 0,06 dikalikan sin omega T. Oh, sebentar. Ini tambah ini dijumlahkan berarti sin kuadrat. Oh, ini enaknya langsung dijumlahkan langsung aja. Energi sama dengan energi potensial tambah energi kinetik kan. Berarti kan setengah M A omega, setengah M A kuadrat omega kuadratnya kan bisa keluar dari penjumlahan. Berarti setengah M A kuadrat omega kuadrat keluar kan. Nah, tinggal sin kuadrat omega T tambah cos omega kuadrat T, berarti sin kuadrat omega T ditambah cos kuadrat omega T. Nah, kita tahu sin kuadrat tambah cos kuadrat itu sama dengan 1. Berarti kita tahu energi sama dengan setengah MA kuadrat omega kuadrat. Nah, tinggal dimasukin aja, berarti jadi setengah kali masanya 0,4 kali amplitudonya berarti 6 cm, berarti 0,06 kuadrat kali omega kuadrat. Kayak yang tadi omega itu 2 pi per T. Ini kita tanya frekuensi, berarti jadi 2 pf kayak gitu, terus dimasukin aja, berarti jadi 2 pi, frekuensinya 50 per pi, 50 per pi, coret-coret. Terus ini 2 bisa hilang, berarti tinggal
0,4 dikali 0,06 dikuadratkan berarti 0,4 kali 50 berarti 4 kali 5 20 20 dikali 0,06 kuadratkan berarti 0,036 ya, berarti kita bisa dapat mungkin ini ada salah satuan ya dari Bu Enik, karena 20 kali 0,0036 itu jauh dari 1, di bawah 1. Tapi kalau nilainya berarti kan 36 kali 2 itu 72. Berarti ini mungkin salah ya Bu Eni ya, mungkin salah, harusnya kilogram atau harusnya meter, tapi ini ketemu jawabannya itu 0,072 Joule harusnya. Mungkin ada salah satuan dari Bu Eninya. Oke, lanjut ke nomor 40 ya. Oh, nomor terakhir. Sebuah titik melakukan getaran harmonik sederhana dengan persamaan simpangan Y sama dengan A sin omega T pada saat energi kinetiknya sama dengan 3 kali energi potensialnya, maka besar simpangannya adalah. Oke, berarti energi kinetik akan sama dengan 3 energi potensial. Kayak gitu. Nah, berarti energi totalnya itu akan sama dengan, kalau energi kinetiknya 1 sama kalau energi kinetiknya sama dengan 3 EP, berarti energi totalnya kan EP tambah EK ya. Berarti sama aja kayak 4 EP gitu sebenarnya. Jadi sebenarnya ini bisa kita langsung ke sebentar. Ini bisa kayaknya pakai yang energi sama dengan 4 energi potensial ya. Jadi kan kita dapat ini ya karena tadi energi itu energi total itu energi kinetik tambah energi potensial. Berarti kalau energi kinetiknya 3 energi potensial, berarti energi potensialnya cuma 1 energi potensial, dijumlahkan berarti jadi 4 EP gitulah. Nah, kita tahu kalau dari sebelumnya berarti energi total itu setengah MA kuadrat omega kuadrat. Berarti kita masukin aja setengah MA kuadrat omega kuadrat. Nah, sama dengan 4 dikali energi potensial. Energi potensial tadi setengah M, berarti jadi A kuadrat sin kuadrat omega T omega kuadrat. Berarti setengah M A kuadrat sin kuadrat omega T kali omega kuadrat. Setengah MA omega kuadrat, setengah MA omega kuadrat bisa kita coret semua ya, hilang semua. Setengah MA kuadrat, setengah MA kuadrat, berarti kita dapat sama dengan 1 sama dengan 4 sin kuadrat omega T. 4-nya pindah ruas, jadi kita dapat sin kuadrat omega T sama dengan 1/4. Kita akarkan semua, kita dapat sin omega T sama dengan 1/2. Nah, ini kita masukkan ke persamaan Y sama dengan A sin omega T, berarti kita dapat Y sama dengan A, sin omega T-nya jadi setengah. Berarti jawabannya setengah A, yaitu B. Kayak gitu. Oke, itu udah semua untuk yang ujian tahun 2021 fisika kelas 10. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Mungkin kayaknya banyak kurangnya karena ini udah materi lama ya, jadi kurang review juga. Maaf juga kalau misalnya jelasinnya terlalu terbelit-belit atau kurang jelas seperti itu. Maaf juga kalau tulisannya kurang bagus. Oke, sekian dari aku, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.